Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tibalah kita di puncak acara, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Mujayyid MA dari Malang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Mujayyid MA, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasalluka salamatan ummah kulluh ya Allah, sa'adatan wa salamatan bihidayatik wa bisyafaati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallimna warfa'na waj'al hadhihi al-ummah kullun min ahli al-khair ya Allah, bis-salamah wal hidayah wal inayah innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan rasula bil huda wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qail kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Walladzina ma'ahu asyidda' lal kuffar ruhama' bainahum tarahum ruk'a sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhim min athari sujud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-qail man shalla alayya salatan wahidatan fajabata lil jannah al-qail anta ma'a man ahbabta. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarrifu bi amakilah masarrafa karama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsira ma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwa. Sahibul karamah, ashabul fudala, para alim, para ulama, para kiai maksusan habaib alladzina hadur fi hadil majlis rafa'allahu daratahu bi dzurriyyati rasul maksusan murabil mahad panjenenganipun Romo Kiai Haji Kharis wa ala alihi wa dzurriyyati yang selalu kita muliakan dengan iringan doa, mudah-mudahan beliau panjang umur, Allahumma amin. Amma tawil murahum bihidayah wa rahmatika ya Rabb, ij'alna wa ayyahum min ahli jannatika naim ya Rabb, jannatul anbiya mursalin insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para alim, para ulama, para masyayikh, para asatir ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, sederek kula sedaya ingkang sami rawuh, dan kalau boleh saya katakan sebagian anak-anak saya, bab kula niku pun tuwa. Usia saya 82. Cucunya 27, cicitnya sudah 3. Tapi tidak ada masalah, no problem. Tidak ada masalah. Ya. Kullun yajri ala qada'i. Narju qada'i ya Rabb. Bil quwwah was sihhah wal inayah wal hidayah, to be happy or live in the soul. Kita mesti harus bangga, bahagia. Tamu undangan yang terhormat, atau mungkin kalau ada pejabat yang ada, keluarga besar Nahdiyin yang selalu dirahmati Allah. Pertama, saya panjatkan syukur seumur hidup saya diundang di hadal majlis ma'had
Ma'hadul Asri Bidarissalam ala Ahlussunnah wal Jamaah, atau diganti bahasa Arab aja semua. Nah, nanti udah ngerti. Namanya takalam lughatul arabiyyah al-fasih. Harus nak. Malah kalau justru saya boleh sampaikan kepada akhina fillah al-mukarram murabbil ma'had bi ma'hadil Asri Bidarissalam Romo Kiai Haji Haris at-talami yatakalam kulla yawm bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah, no speaking only English and Arabic. Namanya modern. Jos. Insyaallah. Kula ngeten niki rasa-rasen mulih. Padahal saya jam 12 ada acara. Alafu saya mohon maaf. Allahumma ya Allah, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Saya tadi disebut profesor doktor, itu sudah saya sembunyikan, nak. Cukup Kiai Haji itu lakop yang sudah top. Profesor itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Maka saya kemana-mana cukup Ahmad Mujahid. Sebab kita takutkan godaan iblis, rasa takabur itu dikutuk oleh Allah. Ada seorang abid didatangin malaikat Israel. Apa kata dia? Alhamdulillah bisalamah ya malakul maut. Kadimun. Ngerti nak? Dan itulah potongannya gak ngerti. Wah, ahlan wa sahlan dik. Selamat datang. Malaikat Israel cabut nyawa. Cepat cabut nyawa saya. Duh, malaikat lah kaget. Wong menungso kabeh iki potongane wedi mati. Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahad. Semua orang takut mati. Ini begitu malaikat datang malah justru suruh cepat-cepat tarik nyawa. Akhirnya pun lapor nang Gusti Allah, Gusti niki wonten kawula saking lawang. Kula dugeni kok malah ken cepet-cepet narik nyawa. Lho lah gak kon takoni, mboten Gusti. Percuma. Balik takonon. Ditakoni. Dimakul tadi kodimuni. Kenapa kau perintahkan aku suruh cepat-cepat? Jawabnya, oh, tidak ada orang ibadah seperti aku kecuali Nabi. Napas terus demi napas zikir kepada Allah. Betapa besar pahala dan pintu surga akan mendatang menjemput saya. Laporlah malaikat bahwa alasannya begini. Bagus, tarik. Ditarik nyawanya. Begitu ditarik, apa yang terjadi? Wudi'atil janazah wa tamalal arali janim. Begitu dipikul menuju ke kuburan, adab sudah didatangkan. Apa kata seorang abid? Lima adabtan ya Rabb wa kuntu abidan. Kenapa kau siksa aku? Bukankah aku seorang abid? Apa kata Allah? Antal mutakabbir. Kan itu sombong. Hanya faktor sombong hancur seluruh ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Jujur. Rata-rata semua profesor sombong. Maka saya takut jangan sampai sombong, nak. A'udzubika rabbi ayahdurun. A'udzubika rabbi mazatis syayatin. Ya Rabb, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalaupun itu kau seksa, bukankah itu hambamu? Wa in taghfir lahum, kalau kau itu kau ampunkan, fa innaka antal. Kau memang zatnya Maha Pengampun. Itu yang saya minta.
biar kita selamat. Apalagi saya pribadi usia sudah segini, tinggal berapa saat. Mungkin saya mati di sini. Bisa jadi. Tidak masalah. Kapan mau mati tidak masalah, no problem. Saya dipunis mati tahun 2008. 2008 dipunis mati. Waktu tahun 2001 saya pasang ring jantung. Jantung saya ring 8. Juara dunia. Apa kata Prof. Munawar, ketua tim dokter kepresidenan di bidang jantung? Jantungnya Pak Prof. Mujahid ini kemampuannya maksimal 7 tahun ke depan. Bisa jadi cuma 7 hari. Maksimal 7 tahun. 2008 out. Saya bingung, enggak. Ufawidu hari kullu ilaika ya Rabb. Anta Rabbi. Ya Rabb isma. In kana fa'altu dzalika ala ibtiqa'i mardatik tawil umra bi rahmatika wa hidayatika ya Allah. Nek pancen sing napa kula lakoni iku panjenengan ridhoni. Kula mboten mati Gusti. Sebab saya menegakkan syiar-Mu ya Allah. Di musim manusia dibuai mimpi indah tengah malam, saya harus berteriak mencucurkan keringat di tengah lapang demi tegak-Mu. Kalau itu kau ridhoi, saya tidak mati. Saya hidup, saya sehat, saya kuat, happy, go. Tetapi kalau langkah saya ke depan semenit 2 menit lebih jelek, matikan sekarang, tidak usah hidup. Tawakal Allah. Sekarang 2022 berlewat sudah 14 tahun yang lampau, saya masih cerah. Dengan usia 82. Kemarin di Semarang di perempatan, di Proliman, berdiri jam 8 kurang 5 menit, turun jam 1 lebih 10 menit. Hitung. How many hours speaking to the public? Dapat Muslim. 5 jam lebih. 82. Sekedar muqaddimah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama pondok ini, Darussalam. Wa man takhalahu kana amina. Amin. Peringatan Maulid Nabi. Banyak orang mengecam. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan. Nah, ngapain dilakukan? Itu ajaran sesat. Kalaupun ada yang bicara begitu, saya kasih keterangan. Memang manusia ini macam-macam kok. Yang zaman Nabi tidak dilakukan, belum tentu itu dilarang untuk dilakukan. Sekali lagi, pekerjaan yang zaman Nabi tidak dilakukan, belum tentu itu dilarang oleh Nabi. Sebaliknya, yang dilakukan oleh Nabi, belum tentu kita harus melakukan seperti Nabi. Ingat itu. Ono arek nom-noman dalil, sing penting balik Quran hadis. Cukup. Oh, wong goblok. Nemen gobloke. Ya Quran hadis tanpa ada ijma, tanpa ada qiyas gak jalan, Pak. Wis contoh cilik, akimi sholat, dirikan sholat. Kapan saatnya, jenis sholatnya bagaimana, berapa rakaat, ngadep kemana, bagaimana melakukannya, tidak ada di Quran. Adanya di hadis. Secara global, duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Wis, pirang rakaat, jam piro, tidak tahu. Ngadep nanti, tidak tahu. Baru dikumpulkanlah para sahabat-sahabat salafi yang hidup dengan saat Rasulullah. Cara Nabi baru diistimbatkan dalam jumhur ulama adanya sholat begini, tidak usah saya teruskan terlalu lama. Cukup? Belum, masih butuh kias lagi. Maka satu-satunya mazhab yang paling hebat alirannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut mazhab Syafi'i. Top. Sudah. Orang mengatakan itu bid'ah. Ya memang kita akui. Tapi lihat. Kadang-kadang membawa hadisnya dipotong di tengah-tengah. Awal tidak dibaca. Fa inna likulli bitan bintadolalah. Loh kok dipedot? Hadis ini tidak begini. Addu bin nawajid wa iyyakum wa muhtadatil umurut
fa inna likulli bid'atin dhalalah. Ini lengkapnya hadis. Pegang erat-erat, hati-hati. Wong Islam niki dawuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok akhir zaman banyak muncul aliran-aliran macam-macam. Sembayang neka aku sing imami mlebu neraka. Ono kan? Nek duduk golong aku mlebu masjidku najis. Bel. Rabi iku istri yang pertama dinikahi. Tidak boleh dikumpuli. Diserahno kiai ini dhisik. Ya seger kiai ini. Aliran-aliran macam begini-begini ini. Yang merasa dirinya sudahlah lebih dari yang lebih. Ini bukan takabur lagi. Ya. Jadi Nabi mengingatkan seperti itu, adu bin nawajid, awas cekelen sing rapet akidahmu. Wa iyakum, hati-hati. Wa inna muqtatal umurat, meni-meni muncul arin macam-macam, fa inna likulli bid'atin, setiap muncul permasalahan kalau tidak ada furuk hadis dan Quran itu adalah dolalah. Kullu dolalatin finnar, masuk neraka. Kalau begitu hakikat bid'ah itu apa? Secara letterlek di dalam kitab Munjid, kamus yang paling lengkap dan diakui itu yang paling hebat. Padahal yang ngarang bukan orang Islam. Tidak ada masalah. Kamus tidak ada urusan dengan agama. Mahyal bid'ah. Apa itu bid'ah? Fi'lun jadid, pekerjaan baru. Yang sebelumnya tidak ada contoh, itu namanya bid'ah. Contohnya, badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit, sebelumnya tidak ada contoh langit. Allah menciptakan bumi, sebelumnya tidak ada bumi. Allah menciptakan barang baru, alias Allah membuat bid'ah. Lah kalau bid'ah semua masuk neraka, Allah nyemplung neraka. Ulaitan. Ini enggak benar. Badi'us samawat. Kalau diterjemahkan letterlek, seluruh bid'ah masuk neraka. Mayal bid'ah inda syar'i, apa dikatakan bid'ah menurut syariat? Fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang zaman Nabi belum ada, terus sekarang ada. Loh, lah Nabi tidak ada kok sekarang ada. Atas dasar perintah? Enggak. Contoh? Enggak. Contohnya Quran. Duh. Quran. Zaman Nabi tidak ada. Quran itu semua dihafal oleh para sahabat salaf. Hafal semua, anak kecil-kecil hafal semua. Sampai Rasulullah Siddiq kapundhut dening Allah masuk ke Khalifah Abu Bakar. Di pemerintahnya Abu Bakar tenang-tenang, karena sahabat masih banyak hafal Quran, tidak ada masalah. Masuk pemerintahan Umar, tenang-tenang. Begitu masuk di pemerintahan Utsman, mulai terfikir, iki nek Quran iki ndak segera ditulis. Sahabat banyak yang tua meninggal, banyak korban perang. Wah, bahaya ini. Dikumpulkanlah ulama-ulama, diajak musyawarah. Ijma jumhur. Dimusyawarahkan, akhirnya sepakat untuk dibukukan. Ini tidak ada perintah. Nabi tidak memberikan contoh dan Nabi tidak melakukan. Ini barang baru. Akhirnya terciptalah Quran yang ada seperti ini. Bahkan sampai di HP-HP kita masukkan. Ini zaman Nabi tidak ada, tapi justru dibutuhkan. Kalau gitu itu bentuk bid'ah yang wajib harus dilakukan. Betul. Ini kalau digebyau kabeh bid'ah mlebu neraka kabeh, Pak. Wis Quran neraka kabeh. Karena itu semuanya ada dasar hukum. Maka tenang-tenang saja. Kalau kita mengadakan maulid Nabi dikatakan bid'ah macam-macam, anggap saja itu wong goblok. Ya memang goblok kok enggak ngerti. Ya. Ini satu. Yang kedua, kenapa kita hormat pada Rasulullah? Masya Allah. Sinten Pak Muhammad. Sampai Allah katakan laulaka dalam hadis qudsi.
Kalau bukan karena kamu Muhammad, jangan gak akan ikut pinta. Sampai-sampai Allah sholawat sama Muhammad. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi. Coba, Allah sholawat sama makhluknya. Kalau bukan karena kamu Muhammad, takkan aku cipta jagat. Seberapa tinggi cinta Allah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cinta. Kalimat mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kalau kalian umat ini semuanya cinta kepada Allah, bakasannya cinta. Rupanya cinta ini merupakan kunci suksesnya hidup, nak. Orang cinta itu susah apa gembira? Kau nak wong cita-citaan susah, mesti seneng. Barang susah berobat tadi seneng, barang elak jadi indah krono seneng, betul? Tak kayak contoh nak. Ceramah gak ngerti kok kiai kepor. Numpak becak. Tebengi ngarep dipasang. Tambah seneng apa tambah sumpek? Sing banter seneng apa sumpek? Waras berarti. Numpak becak tambah suwi gak tambah banter, tambah alon, tambah alon, tambah alon. Mangkel apa enggak? Wis ngono dilalabani bledos pisan teyer. Mumet. Kondisi yang seperti ini nak, seperti orang hidup yang serba kesulitan. Supaya jauh sumpek ya apa carane? Supaya jauh kesulitan ya apa? Roban perasaan. Kondisinya sama, numpak becak podo. Numpak becak, tebengi ditutup. Di saat wong sir-siran numpak becak, ditutup tambah susah apa tambah seneng? Berubah jawaban. Berarti gak waras kabeh wong sakmono. Mang cari sumpek saiki seneng. Becake padha sing becak padha, hanya perasaan saja yang berubah, kondisi pun akan jadi berubah. Kira tok tasawuf dukur. Suur dan domir. Akan terjemahkan Quran harus mengasah ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan seterusnya. Ini ilmu alat, tidak bisa ditinggal. Kondisinya sama. Lho nek ngono nek dulur kula susah sumpek ruwet bongkar dadi perasaan sing seneng. Berubah nasib panjenengan, Pak. Itu alat saya dengan usia 82 sampai sing luyur. Hari-hari ini sehari acara 7 tempat, 8 tempat, 9 tempat, 4 tempat. Terus muter non stop. No problem, tidak ada masalah. Sini, pasangan rasa seneng. Oh, kemanapun seneng. Saya datang ke sini tadi ngikuti Google. Belasuk nang deso. Sampai jalan sempit motor diliwati wis gak iso. Ya mobil saya besar. Saya turun. Aku turun nak. Wis kontak komando. Ini supir saya panggil anak saya. Wis aku tak mudut. Lu boten ya kak, kon kak ketok toko kun. Yo sensor memang 360 derajat semua kelihatan. Tapi kan bodi nggak bisa diawasi. Aku tak mudut. Terus kenceng belok kanan. Press nggak bisa. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Mosok kate disowun motor. Apa yang terjadi? Wis, ini kalau kamu belok kiri pantat kena. Kenanya panjang. Tapi kalau depan kamu tabrak, pucuk sebelah kanan beset, nek perlu depos, tidak masalah. Yang penting bisa jalan. Pak Wai Dewi ditunggu ngake, hormat Rasulullah. Ojo sampai dihalangi perkara ngene-ngene iki. Alah montore kok repot-repot. Besok tidak masalah bengkel ono. Kok repot-repot. Masuk kan bengkel bayar, kan duit-duit, engkau ngenteni nek iso lewat duit. Mari.
Pikiran itu dibikin happy, pikiran itu dibikin bahagia. Numpak becak mestine sumpek krono pikirane bahagia, tambah seneng, ditutup tambah seneng, kudanan alhamdulillah, ban bledos alhamdulillah. Iki wong waras apa wong sampel? Krono pikirane seneng. Senang itu akan merubah segala kondisi, Pak. Mulanya aja pisan-pisan duwe pikiran ruwet. Pikiran ruwet lho, mangan tok kecokot. Nggih. Lho mangan iku lak enak to. Tapi lagi ruwet kecokot. Ilat ngrasakno nikmat tapi saiki ilat getetok. Seneng dadi sumpek gara-gara ruwet. Mlaku kesan, ngombe kesel. Lah, kate nang masjid juga sajatah, keliru anduk. Iki nek pikirane ruwet. Aja ruwet. Ceramah juga begitu. Aja ruwet. Inspirasi buyar. Dintani wong akeh maca bodoh. Saya berangkat kawal forader masuk ke lokasi di daerah gubernuran, ribuan orang. Begitu saya turun, "Oh Yai, jamnya sudah ngepres, ditunggu orang banyak." "Tunggu sebentar." "Yai, ini jamnya mepet." "Tunggu sebentar." "Apa ya?" "Istri saya suruh turun." Tadi kayak ngarep, tak mulia nak bojo. Sebab bojo ki titipane Gusti Allah. Aku gak melok gedekno, gak melok ncokolano, gak melok bandani kari. Ayo. Iki amanat teko Allah. Kalau ini saya muliakan, yang punya amanat seneng. Lah kalau seneng hidup saya bahagia. Ditoto mbek Gusti Allah. Pokoknya wis seneng positif kabeh. Kela kalimatnya, hop. In kuntum tuhibbuna. Kalau kamu termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Allah, lah kita termasuk cinta pada. Jangan munafik. Orang cinta itu tidak ada barang susah. Kenyataan nih, uripi ruwet, gelisah, bingung, stres, kupuh, gundah, gini apa betul? Delok potongan ini kata. Oh pemane jahitannya, tambah mencong-mencong tidak karu-karu. Happy lah. Tunggu orang banyak, tenang. Mau tunggu silakan tunggu, nak mau tunggu silakan pulang. Tak ngono petugas baru menang. Batinku kau ono sing buyar. Entenono. Begitu saya nak bukium asma'khub, saya sebar dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi. Seret menang. Menang cep. Ya kayak gini, menang. Iki turung tak mahabbah wis ndelomong. Ya Allah, ya Allah. Pokok kabeh nek balik nang Gusti Allah ngeten. Maka kunci hidup Allah katakan, "Qul, berikan keterangan Muhammad. Kandhanono ing kuntum nek kowe kabeh iki dadi wong sing cinta nang Allah. Oh, siji tak jaluk. Fattabi'uni. Melok Muhammad. Melok. Karena bahasa Yakub ya cinta nang Muhammad. Nek cinta Muhammad yuhibbukumullah, kon dicintai karo Gusti Allah. Oleh apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, wis nek wis ngono fitrah, direct nah Allah, sekali ucap sekali dikabulkan oleh Allah. Siapa itu? Termasuk para wali-wali Allah. Wujudkan ini rasa cinta. Hub cinta. Namanya cinta karena barang susah. Ciptakan hidupmu dan hidup kalian ini selalu happy. Selalu senang. Ojo pisan-pisan ruwet. Lho kok ngono ya? Nggih. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan alam jagat lengkap, komplit, indah, sempurna untuk panjenengan. Wis dicepakno komplit untuk panjenengan. Wis menungso iki dimulyakno, dihormati mbek Gusti Allah, dicepakno rezeki, dituntun, dihidayati, di ngapura, sulit digampangkan, sakit disembuhkan. Kok salah? Di ngapura mbek Gusti Allah sik dicepakno swarga. Seneng napa susah? Seneng napa susah? Praktek kenyataannya panjenengan susah. Hah? Lah nek ngene gak cocok. Gusti Allah paling mangkel, kesel. Tak critakno sebagai tamsil saja. Ono wong tua sugih duwe anak situk. Tok situk lanang ganteng. Ini raja tanah. Raja tanah, Bib. Kalau lagi panen apel dapatnya duit 60 miliar.
70 miliar sampai 80 miliar. Anak mes itu takoni mbek bapakne, nak kon kelas piro? Kelas sekawan pak, iso maca? Saged. Nulis? Saged. Wis gak usah sekolah. Lah apa kon mendelik-mendelik ning ngene buku? Percuma. Sing penting duit. Ya filsafatnya kan sendiri-sendiri. Kon butuh apa nak? Butuh motor. Ngomong. Nudingo sak kiune kelekmu motor apa? Tak tuku. Wong duit sak pirang-pirang miliaran. Butuh duit nak, gak usah dihitung, cawuk. Wong soge. Rabi nak langsung papat. Cerewet situ pegat. Anak bapak. Waduh, gagah temenan nih. Gagah temenan nih. Tapi apa yang terjadi? Dadak anak sing disembadani wong tua koyok ngene iki dadak sendepel ndik cagak berbes mili nangis ketok ngelentru. Bapak ndelok ngene iki seneng apa senep? Seneng apa senep? Padha Gusti Allah ndelok koyok ngene iki senep. Sebab pikirane ruwet, bingung, gelisah, sumpek. Oh jangan. Justru kondisi itu robah dengan perasaan yang happy. Apa kata Nabi? Wallahi malabdi matan Nabi, Allah akan bersamaan dengan apa yang ada di dalam dirimu. Kalau perasaanmu sumpek, oh disumpek no temen bagus. Perasaan happy. Tahun 2008 Habib, saya ditipu orang 3,5 miliar. Orang yang saya amanati pegang pabrik, oke, saya tinggal, saya undangan ke Australia. Canberra, Sydney. Saat itu saya ada di Canberra. Ditelepon mandor pabrik. Yai, niki kok dijak kok mboten nate mriki. Arek-arek wayahe bayaran niki pun petang minggu. Niki pun kudu ngamuk arek-arek. Ya napa nih? Lah jajal delok nang omahe. Didelok ternyata rumahnya kosong. Cari tonggone wis petang dino iki ka ono. Berarti minggat. Oke. Minggat enggak masalah. Niki rupine minggat, yai. Bojo kula krungu. Kula disawang. Yang dalem. Loh, bojoku nyeluk aku yang. Mergo bejo-bojone wong wedok dirabi kiai. Yang susah. Dibilang tidak susah. Uang 3,5 miliar tahun ini. Tidak sedikit. Nak. Perjanjian tidak ada, kwitansi tidak ada, dan lain sebagainya. Nol. Sok glogok meja cukup. Mau nuntut? Saya tidak punya alat. Saya dirangkul istri. Ya yang susah. Kok rendah sekali derajat Yayang? Hanya sekedar 3,5 miliar. Yayang itu ulama, kiai, tidak bisa dibeli uang. Yang butuh apa? Mau jajan? Ada uang. Pergi, mobil ada. Pulang, rumah ada. Tidur, aku sing dampingi. Apa kurang ayu? Kapan ngomong aku? Tidak usah. Yang pergi kemana tahu yang itu kiai. Dihormatin orang. Mati mudah-mudahan didoakan banyak orang. Husnul khotimah. Selesai. 3,5 menit buat apa? Dah tinggal saja. Serahkan sama Allah. Tak toto nak hatiku. Gusti, niki arto penjenengan sambut kanggih nulung tiang sanes. Saya yakin uang pasti akan dikembalikan ke saya. Matur nuwun Gusti. Al-Fatihah. Itu yang Pak Mujid lakukan. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril lapor nang Allah, Gusti, niki duit kok mingkat tirosi wangsul malih, malah matur nuwun. Niki nek mboten dibalekaken malih, nak mboten enak Gusti. Kon kok pinter, biyen mondok niki. Oh kula pondok ning ngene Darussalam. Ya ini sobo, ya Haris. Masya Allah. Ya wis ngono. Apa terjadi Habib? Uang itu kembali ke tangan saya dan berlipat ganda, tidak cuma sekali dua kali, luar biasa. Proses pengadilan, loh kok aneh? Aku gak ada bukti apa-apa sama pengadilan. Itulah Allah kalau sudah bergerak. Kullun yajri ala qada'i. Ini akan bergerak dengan bagus nek perasaan panjenengan niku sae, nek perasaan panjenengan niku seneng, nek perasaan panjenengan cinta nang Gusti Allah. Gusti Allah turun tangan.
Lah nek uripe selalu salah paham tok, waduh ono-ono ae solawatan, tahlilan, wiritan mbut gawe sumpek-sumpek. Donga tok kan nyambut gawe, matek. Nggih napa nggih? Sing banter nggih napa nggih? Pisan kas nggih napa nggih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini termasuk wong rusak sak ngene kae. Ya Allah, ojo. Jangan. Maka ditanamkan fondasi perasaan kita tuh cinta nang Allah. Hidup serba senang. Ojo pisan-pisan bermasalah. Yai, nggih sampean Yai. Nyekel dhuwit Yai. Motore apik Yai. Anu Yai, kula niki ngeten-ngeten. Anane awakmu ngeten-ngeten iki soalé awakmu selalu sumpek dadi ning ngono iku. Krana pikiranmu ruwet. Jajal pikiranmu gak ruwet kaya aku. Lain dunianya sama. Semua orang sambatan nyambut gawe repot. Lah wong aku ndonga lho gak ngono. Dulur kula kabeh nek ndonga lak ngeten. Ya Allah Gusti, kula nyuwun rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Tak ngoten to? Ingkang kathah ingkang barokah. Nggih ya. Nek kula mboten ngoten. Njaluki dhuwit. Ya Allah Gusti, kula nyuwun rezeki ingkang kathah ingkang barokah, mboten sara mboten bahaya. Sing sekirane kula mboten usah nyambut gawe. Nyambut gawe niku sara kula mau sara. Sing kula goleki sing enak-enak tok mawon. Kula tak tenggriya nggih Gusti, rezekiku panjenengan dugekaken kula enteni. Aku ndek omah ditelepon wis budal apa durung ngono. Iki sing ngatur sapa? Apa Mujahid? Oh, sorry Mek. Kono. Sana. Yang ngatur rezeki semuanya sana. Apa kabeh mubaleken? Saiki mubalek sing tengok-tengok gak ono sing ngundang ya sak pirang-pirang. Mubalek sing munyir gak leren-leren ya sak pirang-pirang. Apa bedane? Padha mubalek, ilmune padha. Qur'ane padha. Lah kok beda? Hanya faktor perasaan. Rubah seluruhnya dengan baik. Apapun masalahnya, oh gampil Gusti, oh lancar Gusti, oh beres. Mulane dongaku aneh. Ya Allah Gusti nyuwun rezeki ingkang kathah ingkang barokah, mboten sara mboten bahaya. Sing sekirane kula mboten nyambut gawe niku sara. Kula mboten purun sara, kula sing pun enak-enak tok mawon. Kula teng griya panjenengan kirim teng griya rezeki, kula enteni. Loh, demi Allah nih, hak nih. Kula niku pas numpak motor, bojo kula sebelah. Kula digoda di bojo kula, yang apa? Mobil sebelah panjenengan niku. Saya awakmu pingin yang bisa sedaya tiang mesti pingin nang motor saya sila mboten pingin wekmu yang Al-Fatihah kula mek wekmu yang Al-Fatihah ndak sampai seminggu rumah itu di rumah saya, mobil itu di rumah saya. Bojo kula kayak, "Loh, yang ini kan mobil kemarin." Iya. Lah sapa ndek ini? Lah jare awakmu pingin. Ya pengeran dikirim deh ini. Loh, kok dikirim ini? Lah iya. Loh aku dikei. Ya tak tampani. Oh dikei. Ada dikei gak ditampani setribut. Ya saya ki wekmu. Loh, es tuh, kelo BPKB ini. Kelo STN ini. Aku kan bayar. Kiai ngetokno duit, haram. Dikirim duit, wajib. Amin ngono lho jatah. Ya apa sih rek? Sik tas dituturis menceng maneh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kecintaan kepada Allah akan mewujudkan segala ijabah kebutuhan kita. Pesannya Gusti Allah, fattabi'uni elonono muham, cintahono muham, melok fattabin, melok tok, melok wong derajat katut melok derajat. Mulai teko kono sampai kene dur panganan tok. Lungguane wong derajat. Yang ini sampai bingung sing dipangan sing di. Ya apa kate kabeh ngono pengin mangkat disemangkakno didekek tok. Seje maneh karo lungguh sing kene. Loh, ternyata gandeng karo wong derajat katut melok derajat. Ahibak ya Muhammad. Aku cinta engkau Muhammad. I love you. Oh Mr. Muhammad, the great man, the prophet of Islam.
Muhammad. Cinta itu top. Aku duwe cerita. Burun kuro ceritanya. Burun. Saya mau ceramah ke Gresik di daerah Mengare, daerah Tambak. Di situ ada orang kaya namanya Haji Fathul Qorib. Raja Tambak. Kati budal, kang gowo sopir, ya tak sopir dhewe, gak ada masalah. Santri tak celuk. Jenenge Sutris. Tris tan. Rene. Wonten apa Yai? Ganti sarung, nggae jas, pakai sal. Tanteni 5 menit. Cepet. Begitu balik sarungan jasan ganteng. Sayang salib. Persis kau balik truk. Bu Andres gak pantes kon kai sali. Kau balik truk. Gelo, pakai sal. Kiai sal kadik tuku. Nek sampai kiai tuku sal, iku sing salah umati. Kayak salan mlebu montor samping kula Habib. Aku casku tak copok tak dekek mburi. Aku nyopir. Begitu masuk di Mengari jret, wong ngerti kula kiai. Rebutan katene salaman, awang tak kunci. Pintu kaca tak tutup. Aku nuting nang Sutris. Wong akhirnya pindah mubeng nok ndase montor, Sutris direbut. Pintu tak buka, tak dorong jebret, Sutris metu tangannya dikelamuti wong. Enggak tahu dikelamuti wong, kira-kira ya keri kira-kira. Noleh nang aku tawara terus terus lebokno nang cangkeme wong-wong iki. Begitu Sutris mlaku aku nok mburi, karepe gak gelem tak sodok nyai mlaku kon gak mlaku tak tuempak bokong. Wabe rebutan tangannya Sutris, tanganku sementara gak payu. Begitu sudah duduk saya ceramah. Syekhina kaum sahabil fadilah Romo Kiai Sutris sing tansah kawula mulia. Tak panterno wong cek krungu. Batinku kono malah tak cemplung no peceren gendeng. Ya Allah. Apa yang terjadi? Begitu selesai ceramah, saya masuk ke dalam, dihormati, suruh makan bersama. Lah hormatnya orang Mengare itu ndak beli sapi. Justru bandeng yang beratnya 18 kilo, 19 kilo, 1 ekor. Ini kalau masa lelang bandeng harganya bisa 700 juta. Bandeng situ. Sapi biro kan murah. Menghidangkan bandeng ini lebih terhormat daripada beleno sapi. Akhirnya aku cukup piring, sendok garpu tak keruk no wetengi, murko sing enak bandengnya wetengi. Dekek piring tak toto, tak ecer-ecer bumbu, tak tuk no Sutris. Monggo Romo Yai, sampai tak banter no. Monggo Romo Yai, dipun dar niki dadaran swarga. Monggo. Lambiku tak templek no kupingi, badok-badoken sosorane. Ya Allah, disender karo mik, ojo ngomong ae kon niku ngono. Lanjut, volumenya Mas, volumenya angkat dikit lagi, volume. Balik mana ya? Nah, ini baterainya habis. Ya memang wireless itu ketergantungan dengan elektro. Dan masih juga ketergantungan dengan kemampuan. Sekian saat akan hilang. Nah caranya ngerevisi apa? Buaan tuku anyar. Yalah saya punya lengkap komplit kok. Punya saya lengkap komplit. Mixer, equalizer, reverb, kompresor, BBI, power, mixer, semuanya build up. Cok sampai gak build up. Dan anehnya, kalau saya beli Habib, itu ratusan juta. 860 berapa juta, hampir 1 M. Saya tidak beli. Kiai tuku haram, diwenehi wajib. Lucunya lagi, saya ngekei Cino duduk Islam, orang Hongkong, Mr. Robin. Masya Allah, sakmono nak Gusti Allah. Pak Mujahid mendirikan majelis taklim itu kira-kira 20 tahun yang lampau. 2002. Saya belum punya sound system, waktu sound system saya pinjam
Haji Munib saya sewa semalam, waktu tahun itu sudah 1,5 juta. Di waktu zikir, sholat dan doa saya munajat pada Allah, ya Rabb isma nah abdak wa anta rabbi anta mujibas sa'ilin nashabu haqqi qaulika utuni astajib lakum. Ya Rabb kula butuh sound system sing suarane enak tidak mentiki saged ces langsung ke hati kados tenggene Mekah Al Mukarramah. Nangis saya begitu. Apa yang terjadi? Allah menggerakkan skenario-nya. Tata ono salah satu pabrik di Kediri, pabrik furniture punya orang asing bermasalah tahun 97. Karyawannya 4.000 lebih, pabrik mau dibakar. Sing duwe bingung. Melayu nang kelenteng, jare kiai ini kelenteng. Pabrikmu iku isok diselamatna karo kiai. Kiai potongane ngene arai ngetan golekne. Golek dicocokno karo potongan sak piturute mendaya nang omah. Takon, Pak Kiai dulu pendidikannya di mana? Sik nakoni kok cik wadohe pendidikane ndek di Mesir pirang tahunan sak pitu profesore kaya apa lan. Artinya apa Pakmu? Jujur saja saya dipindah majikan saya untuk mencari kiai yang potongannya begini dan begini. Ternyata Pak Kiai yang betul. Diminta dengan hormat Pak Kiai untuk mendoakan pabriknya di Kediri. Ngono kok repot-repot. Wis nek ngono ngene. Semua karyawan pegang obor. Obor pegang siap kabeh. Aku gedekno obor sing paling gede. Engko iku urupno, aku tak ceramah sik sadurunge ngobong pabrik. Begitu saya datang, saya terangkan begitu, sing duwe pabrik pucet lho. Kon dikon ndongakno malah ajak ngobong. Akhirnya saya sampaikan, pabrik ini mbok obong, kon niku padha karo goblok gak iso ngaiti. Kamu bakar? Lo juragan asing. Ini diasuransikan asuransi asing. Terus dolar sekarang lebih dari 20.000. Woi tambah untung. Iki nek mau obong juragane eng di Amerika, honeymoon awakmu meringis ke luar. Nyambut gawe pabrik ka ono, anak kae iso mangan, bojo kae iso mangan. Mikiro, cok dadi wong bodoh. Lah terus ya apa? Ya napa yai? Ayo saiki didongakno bareng, kasih kesempatan 2-3 bulan, kalau jalan tolong kesejahteraan karyawan didahulukan. Sisanya baru keuntungan majikan. Setuju? Setuju. Tanda tangan saat itu. Saya ajak istighosah 1/4 jam, saya nangis ya Rob. Niki pabrik nguripi karyawan lebih dari 4.000. Per keluarga isi berapa? Kalau rata-rata terima menjadi berapa? 20.000 orang ya Allah. Rezeki penjenengan mancur liwat ini, keran ini. Tolong jangan sampai mampet keran niki Gusti. Penjenengan bika ya Allah. Ya Fattah iftah lana, ya Razak warzuqna. Apa yang terjadi? Saya pulang kira-kira 2 minggu dapat pesanan dari Amerika Serikat. Yang pesanan itu digarap cukup dengan 3 bulan. Saat itu punya keuntungan 33,5 miliar. Datang ke rumah. Yai butuh apa? Enggak tinggal kayak itakon, ini jalur ditapuk. Ini cangkemnya jalur ditapuk. Enggak tinggal kayak itakon dhisik. Padha karo kate nyangoni yai butuh duit. Aku tadi kayak tak dupak. Aku wis ngono cok kakek macem. Saya tidak butuh apa-apa. Butuh motor, mobil saya 2 numpuk. Saya punya rumah skala komplit. Tidak butuh apa-apa. Oh ya sudah. Pulang. Datang kiriman, semua kebutuhan di rumah tangga diinceng sama dia. Kono cepat no kursi sing mewah, kono kursi koyong. Tadi saoma produk dia. Dan produk dia tidak dijual dalam negeri, dijual ke luar negeri. Karena kualitas kayunya super. Mboten kadek dipletur Pak, berubah menjadi seperti pelituran. Otomatis alami karena kualitas kayu, harganya memang mahal. Aku tunggu, enggak, kirim. Setelah itu apa? Box L300 ada 4 kalau nggak sih ada 5 saat itu. Dibuka isinya sound system semua. Speaker aktif bukan pasif. Punya kita aktif. Setiap ruangan dikasih speaker satu-satu menyesuaikan volume dengan ruangan. Itu yang aktif, build up semuanya. Mulai dari mixer, equalizer, reverb, kompresor, PPI, power, skalanya komplit. Makanya ono ngenean kok sajak konslet kurang enak. Aku teko doan tok iso nyetel. Iki ngenek no ngenek no digital kak kene
angkatan bandingen. Mari wis. Iya. Jadi kembali lagi, hidup itu sugesti dengan perasaan positif. Wallahi ma'an abdi man nabi. Wujudkan cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu akan dicintai kali Gusti. Nabi Muhammad itu sing perlu diikuti wonge apa jenenge apa ajarane. Sing banter. Pisan kas. Aduh yai, mencelek kabeh wong sakmene. Jeneng ini pengaruh, Pak. Jangan ajarannya, jangan orangnya, hanya menyebut nama, getar alam jagat. Jeneng aja mbak sepelekno. Tak kei contoh, tak kei contoh. Gusti Allah sayang nang Nabi Muhammad. Tak umpamakno koyok Romo Yai Harith cinta nang Bunyai. Nggih nya. Bunyai sinten asmane? Firdaus Namiro. Oh, Firdaus Namiro. Cinta. Lagi sir-siran cinta. Kalau ketemu kali Yai ada di Masjid Babu Salam. Kalau salaman, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pantas. Napa Yai? Kalau nyebut punya ini, nyebut namanya saja. Kulo niki wau ya Allah ketok calon bunyai jenengan. Jenenge tak sebut. Penasaran. Saya menyebut nama saja. Ya ini seneng apa enggak? Sing mestine urusane sak pirang-pirang hilang kabeh, terkonsen pada satu titik karena istrinya disebut. Terus yo napa iki Mujahid? Kepake diputih, kepake diputih. Tuh sing sabar tala dhisik. Iki lho gambarane. Jadi kalau Allah cinta sama Muhammad, kamu sebut namanya, getar arsy Pak. Mulane ojo sepelek. Astagfirullahaladzim. Fadlina. Fadl. Ta'alina. Ta'al ya kita. Ta'alina. Manager. تركي سبحان الله. اجلس فضل. هيا حي. فضل لنا. أسأتين jadi. Saya sampai tekan. Ayo. Mulane sing pinter cara Arab. Matur nang Yai. Setiap hari tidak boleh bicara kecuali Arab dan Inggris. Mahadul Asri yatakallam bil lughatil arabiyyatil walashiyah. Injilizi. Kullu yawm no speaking only English and Arabic. Gini Pak Mujahid hidup di dunia itu nak ya. Lanjut jadi menyebut orang yang kita cintai saja harus ini goncang Pak. Allah cinta Muhammad disebut jenenge tok nyebut jeneng, pengaruhnya luar biasa dan orang nggak bisa masuk surga tanpa menyebut nama Muhammad. Mana buktinya? Di saat kita sholat harus menyebut nama Muhammad dalam bentuk sholat. Allahumma sholli ala sayyidina. Aja diwaca ya sembayangnya gak sah, nek gak sah nyemplung rokok. Only the name of Muhammad, the prophet Muslim, the great man, top, luar biasa. Apalagi dalam bentuk majelis seperti ini. Waduh, mulane mugi-mugi kelawan syafaat Rasul Allah bergerak segalanya terhadap pondok kita, pondok Mahadil Asri Darussalam. Mahal makna Darussalam. Faman dakhalahu kana amina. Masuk aman damai. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Karena itu Allah hidayah rahmat taufiknya sehingga akan membuahkan dzurriyyatan thayyibah qurrata ayun ya Allah dari semua baik itu talamid maupun dzurriyyah para ulama, khususnya hadratal murabbi li hadzal ma'had Romo Yai Haris. Allahumma amin. Ini sekilas apa yang saya sampaikan. Doa nanti disampaikan para al-mukarram sahibul karamah. Saking kula cekap semanten mbok bilih atur kula kasar. Sekali lagi barangkali ceramah saya kasar, mohon dimaklumi. Pancen kula makhluk kasar, senes makhluk halus.
Itu golongan jin demit sundel bolong lan sak pituruté. Tapi kasari mujahid duduk kasari parot enggak ini kasari yang berengos insyaallah ngangeni insyaallah. Dirmetikin sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza, kami haturkan kepada Kiai Haji Ahmad Mujayid MA dari Malang. Selanjutnya lantunan doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Fathullah Ramzi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في ذرياتنا وتلامذاتنا وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار اللهم بارك لنا اللهم بارك أولادنا وتلامذاتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم اللهم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم أوصل وتقبل ونهدي وبلغ ثم أكرمنا من القرآن العظيم وما أكرم من كل الله وما سبحنا وما صلينا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقد أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح جميع القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والفقهاء والصوفية والمحققين والعلوم الجماعية ثم إلى جميع مشايخ والحبايب وجعلنا ما كان من شأن مديم بها وصنع رويها المرحوم كي هجي قاسم وأهله ثم إلى رهي طه وجميع أصولهم وأفورهم وجميع أمواتنا وأمواتكم ووالدينا ووالدكم وأموات المسلمين كافة عامة اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم اللهم تقبل من حسناتهم وتجاوز عن سعادهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Mari kita tutup dengan doa majelis, kita baca sama-sama. Semoga acara pada hari ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, dan akan menjadi syafaat bagi kita semua yang hadir di sini, akan menjadi dalil bahwa kita adalah pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.